Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-104 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit salasa." Mayit itu diiringi oleh 3 perkara. Falyarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 akan kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid, sedang yang 1 akan terus menyertainya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Ia diiringi oleh keluarganya, diiringi oleh hartanya dan amal perbuatannya. Wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Harta dan keluarganya akan kembali, sedang amalnya akan terus tetap bersamanya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, juga Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya nomor 2960. Hadis ini mengingatkan kita akan kematian. Oleh karena itu, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika masuk ke area pekuburan, beliau ketika melihat kuburan itu menangis. Kemudian beliau mengucapkan, "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lahikun. As'alullah lana wa lakum al-afiyah." Semoga keselamatan tercurah bagi penghuni kubur dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim, dan kami insyaallah akan menyusul kalian semua. Saya memohon kepada Allah bagi kami dan kalian al-afiyah, keselamatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa mengingat kematian ini akan membawa manfaat bagi kita, yang mana yang pertama, ketika mengingat kematian membuat kita akan segera bertobat, ta'jilu taubah, juga akan semangat beramal soleh, dan juga akan qanaah. Ya. Dan ini sebagaimana jamaah sekalian rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan hal yang sama, 3 perkara yang menjadikan seorang itu ketika mengingat kematian maka dianugerahi 3 perkara. Yang pertama yaitu ta'jilu taubah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau seorang itu lupa dengan kematian, maka dia akan menunda-nunda tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan semangat untuk beramal saleh. Ketika kita sadar bahwa kematian itu pasti,
Dan kematian itu bisa jadi datang kepada kita dengan segera. Yang mungkin ini sholat isya terakhir. Ya, jadi ini mungkin sholat isya terakhir. Ini akan membuat kita semangat di dalam beramal soleh. Kemudian membuat kita akan qanaah. Qanaah itu merasa cukup, merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapapun jumlahnya. Ketika kita sadar bahwa yang kita bawa menghadap Allah itu hanya amal soleh, harta nggak ada yang ikut, rumah mewah tidak dibawa, jabatan yang tinggi tidak bermanfaat. Yang bermanfaat hanya amal soleh. Ini membuat kita akan qanaah, sehingga fatal iman azanillah wa yakum. Orang yang qanaah itu dia tidak akan menghalalkan segala macam cara untuk meraih dunia. Ya, dia tidak akan menempuh cara-cara yang diharamkan dalam syariat. Kalau ada yang bilang qanaah, tapi dia masih saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan, maka qanaahnya qanaah palsu. Seorang yang qanaah, dia sadar harta yang haram itu nggak ada manfaatnya. Harta yang halal saja hisapnya berat, apalagi yang haram. Yang halal itu akan dihisap dari mana diperoleh, kemana dibelanjakan. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, tidak akan bergeser kedua kaki Bani Adam di hari kiamat hatta yus'ala an arba', sampai dia ditanya akan 4 hal. Di antaranya al-mali min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat, dari mana dia peroleh, dan kemana dia belanjakan. Ya. Jadi ini berat, maka dia akan qanaah, merasa cukup dengan yang ada, kemudian meninggalkan penghasilan yang haram, meninggalkan cara mencari rezeki yang haram. Ya. Dan ifatal iman azanillah wa yakum. Adapun orang-orang yang lupa dengan kematian, maka akan dihukum dengan 3 perkara, yaitu malas ibadah dan suka menunda taubat, seakan-akan bahwa kematian itu masih jauh. Ya, padahal banyak teman kita yang sebelum COVID itu ngaji sama kita, sekarang ya sudah meninggal dunia, rahimahumullah. Ya, banyak sekali ya teman saya yang meninggal. Ya, ada yang pagi itu masih ngobrol. Ya, pagi ngobrol sama saya, sore saya antar ke kuburan. Ya. Jadi fatal iman azanillah wa yakum, ketika kita menunda taubat itu karena kita lupa dengan kematian. Kemudian
Orang yang lupa dengan kematian akan dihukum dengan malas beramal soleh, ya, dan juga semangat bermaksiat, dan juga rakus terhadap dunia, tidak akan pernah puas dengan yang dia dapat. Ya, maka kita lihat manusia yang berebut jabatan dengan menghalalkan segala macam cara, atau berebut harta dengan menghalalkan segala macam cara, bahkan dengan cara-cara yang syirik. Ada yang kedukun bawa duit minta digandai. Ya, kita melihat berita, ada yang duitnya miliaran dibawa ke dukun minta digandai, akhirnya hilang. Ya. Ini cara-cara syirik ditempuh untuk menambah kekayaan. Ya, padahal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika dukun bisa menggandakan duit, IKN sudah jadi. Kereta cepat Jakarta Bandung tidak perlu mutar. Ya, tol Samarinda Bontang tidak gagal. Ya, karena di Indonesia ini dukunnya banyak. Ya. Jadi fataliman azanillah wa iyyakum, manusia sangat rakus terhadap dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa qaraqibin istadalla tahta asy-syajarah thumma raha wa tarakaha." Ya, mali walid dunya, apa peduliku dengan dunia ini? Aku di dunia ini, kata Nabi SAW, seperti seorang yang ketika lewat kemudian beristirahat di bawah naungan pohon, ya, dia bernaung sebentar. Setelah itu dia meninggalkan tempat istirahatnya ini, ya, tempat peristirahatan yang hanya sementara. Ya. Jadi itu permisalan dunia bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini hanya tempat persinggahan saja, tempat persinggahan. Ya. Di dunia ini kita sangat-sangat sebentar. Ya. Coba antum, ya, dulu anak ketemu antum tuh jenggotnya belum ada putih, warnanya masih hitam semua. Ini ada yang dari Chevron sekarang ke PHSS. Ya, anak ketemu dulu masih hitam semua. Masya Allah, sekarang udah dominan putihnya dari hitam. Dunia ini sangat cepat. Ya, dulu mungkin kuat lari keliling Muara Badan. Sekarang masih kuat Mas Ari? Sudah nggak kuat. Ya. Jadi sangat sebentar dunia ini. Bahkan kulit pun semakin hari, ya, semakin tidak cakep. Tua itu pasti. Ya, orang-orang sering mengatakan tua itu pasti, dewasa pilihan. Ya, tua itu pasti. Kita semua pasti akan keriput. Pasti akan keriput. Ya. Dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, pasti pensiun. Ada di sini karyawan yang usianya 90? Enggak ada ya? Ya. Usia 80 ada? Enggak ada.
70? Nggak ada juga. Subhanallah. Sebentar. Kalau sekarang usianya 50 ke 70, berapa di sini? Usia pensiun? 68. Oh, 58. Itu sangat-sangat sebentar 8 tahun itu. 8 tahun itu sangat singkat. Ya. Saya pertama ngisi di Chevron itu usia masih kepala 2. Sekarang sudah berubah. Jadi fatal iman dan samilahu yakum, 8 tahun itu sangat-sangat sebentar. Ya, dunia ini hanya tempat persinggahan sementara. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu rakus. Rakus di sini dengan segala macam cara untuk meraih dunia. Saya pernah dicurhatin sama karyawan. Ketika dia naik jabatan, langsung gak bisa jalan. Kursi tempat dia kerja itu langsung panas sekali. Ya, akhirnya dia minta, ya, tolong Ustaz, nasihatnya gimana ya? Saya pengen pindah. Karena saya sekarang lumpuh dulu. Setelah naik jabatan saya nggak bisa jalan. Ya. Kursi sangat panas kalau saya duduk. Tapi saya keluar dari ruangan itu dingin. Ya. Setiap saya masuk ke ruangan kerja langsung panas sekali. Istrinya nangis-nangis karena dia mau resign. Ustaz, tolong, masa suami saya naik jabatan kok malah resign? Jadi saya suruh coba diruqyah saja, ya, meruqyah diri, ya. Banyak zikir, ya. Alhamdulillah, tempat kerja yang dulunya panas, setelah beliau baca Al-Baqarah dingin, ya, karena kata Nabi SAW, rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi surah Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ya. Maka setelah itu dingin tempat ruangan kerjanya. Ya. Dan beliau rajin zikir pagi petang. Ya, berusaha untuk meruqyah diri dengan bacaan-bacaan yang disyariatkan, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah bisa kerja lagi. Ya. Maka ifatal iman azanillahu yakum, jadi manusia itu dengan cara-cara yang syirik, ya, main dukun untuk merebut jabatan, ya, sampai main dukun, berbuat kesyirikan untuk mendapatkan jabatan, dan semua itu untuk harta, semua itu demi harta. Ya, maka ikhwatal iman azanillahu wa yakum, manusia rakus terhadap dunia, ya, sampai nekat untuk melakukan transaksi yang jelas-jelas riba atau bahkan judi, dan sekarang duitnya disita negara, ya, nggak dikembaliin ke korbannya, tapi disita sama negara. Ya, jadi khotal iman azanillahu wa yakum,
Saya kenal salah satu pensiunan itu sampai sekarang itu orang kayak orang stres karena yang dia setor ke situ tuh uang pensiunannya dan semuanya disetor. Ya. Semoga Allah mengampuninya dan beri hidayah. Ya. Karena setelah kejadian itu sekarang beliau itu di masjid terus. Ya. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah beri rezeki yang halal. Ya, jadi kuatal iman azanillah wa yakum. Karena lupa dengan kematian, segala macam cara dilakukan oleh manusia untuk meraih pundi-pundi kekayaan. Sikut sini, sikut sana. Ya. Gimana caranya? Ya, supaya dia bisa mendapatkan kekayaan dan jangan sampai ada yang menyainginya. Ya, jadi kalau ada saingan, santet. Ya, subhanallah. Ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Bahwa dengan mengingat kematian, maka ini akan memutuskan diri seorang dari sebab-sebab futur. Terkadang seorang itu terjangkiti futur. Ramadan, Masya Allah, sekali duduk 4 juz. Setelah Ramadan lewat, futur. Ya. Biasanya 11 rakaat. Ramadan lewat, sholat malamnya hilang. Ya. Ngaji goodbye. Sekarang Ramadan sisa berapa hari lagi? Sekitar 100, mungkin 125 atau 126 hari lagi. Dan itu sebentar lagi. Gak terasa ya. Jadi kuatal iman azanillah wa iyyakum. Manusia terkadang futur. Maka untuk menghindari futur ini, mengingat kematian. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumta fi sholatik fasalli sholatan muwaddih." Apabila Anda berdiri sholat, maka sholatlah seperti orang yang hendak berpisah dengan dunia. Pernah lihat yang mau ditembak, ya, karena hukuman mati, dia minta izin sholat sunnah 2 rakaat. Coba sampai lihat gimana sholatnya. Karena dia sadar setelah sholat ditembak, maka sholatnya Masya Allah itu sampai nangis. Mungkin tiap bacaan itu dihayati betul-betul. Tasbihnya ketika sujud itu betul-betul khusyuk. Karena dia sadar ini sholat terakhir. Ya. Jadi fatal iman azanillah wa iyyakum, bahwa seorang ketika futur, maka ingat kematian. Ya. Ini akan menyadarkan kita sehingga kemudian bisa khusyuk dalam sholat. Ya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang itu mengingat kematian, maka dia akan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut meninggal sambil minum khamar. Ya, lagi minum khamar meninggal. Ya. Saya pernah melihat ada yang mati sambil main kartu.
Jadi mati sambil duduk. Teman-temannya kaget semua. Ya semoga teman-temannya tobat semua. Matinya duduk Pak, di kursi. Kaget teman-temannya. Karena bagian dia untuk lempar kartu kok diem aja, ternyata meninggal. Naudzubillah min dzalik. Ya, ada kisah yang sering diceritakan ya, tentang seorang muadzin ketika dia adzan, Allahu Akbar, tiba-tiba dia melihat seorang gadis Nasrani di samping masjid yang sangat cantik jelita. Ya, maka dia adzan cepat-cepat. Dia buru-buru turun dari menara. Ya, jadi turun dari menara. Kemudian dia datang menemui wanita tersebut. Ya, ingin menikahi wanita Nasrani. Tapi kata wanita itu, mana mau bapak saya, kecuali kamu murtad dulu, kamu masuk agama saya dulu. Ya. Dan dia nekat mau bermaksiat dengan wanita tersebut. Kalau wanita itu menolak, dia nekat mau bermaksiat sama dia, berzina. Ya. Dan luluh, akhirnya murtad. Ya. Karena dia murtad dan perempuan itu mau. Menikahlah mereka. Ketika menikah, kemudian di malam pertama hujan lebat. Ya, karena bocor, ya, dia naik untuk membetulkan atap yang bocor, terjatuh, meninggal, belum sempat menikmati. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi belum sempat menikmati, meninggal. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Suatu ketika ada seorang yang terkenal kesolehannya, yang kemudian syaitan berhasil menjadikan dia mati dalam keadaan musyrik. Ini karena rayuan maksiat, rayuan untuk bermaksiat. Ya. Maka syaitan melihat dirinya yang begitu rajin ibadah. Ya, jadi syaitan melihat dirinya begitu rajin ibadah, syaitan ingin menyaingi. Jadi dia masuk tempat ibadah. Ini diceritakan oleh para ulama tentang kisah orang yang suruh khotimah ya. Jadi dia kalau udah masuk tempat ibadah, ini di kalangan Bani Israel ya, itu 10 hari Pak baru keluar. Udah kayak itikaf. Ya kalau udah masuk tempat ibadah itu 10 hari baru keluar. Maka setan lebih dari itu. Ya. Jadi setan juga disebut dengan setan putih. Dia kemudian berubah wujud, menampakkan kesolehannya melebihi laki-laki tersebut. Akhirnya laki-laki ini mengatakan, wah ini ada teman satu circle ini, sama-sama rajin ibadah ini. Bertemanlah dia dengan setan tersebut. Akhirnya setan ini mengajarkan dia zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya,
tapi zikir dari setan. Ya, karena dia melihat setan ini lebih soleh, lebih kuat ibadah, nurut. Ya. Jadi nurut. Maka hati-hati dengan zikir-zikir yang gak ada dalil. Ya. Jadi dia baca zikir-zikir tersebut. Dan setiap orang kerasukan dibacakan zikir yang diajarkan setan itu, yang kerasukan langsung sembuh. Padahal setan kerjasama dengan temannya. Kamu ngerasukin si itu ya, nanti saya akan kasih info yang bisa nyembuhin ini nih. Ya, jadi pemuda soleh ini. Akhirnya semakin terkenal namanya. Pokoknya ada yang kerasukan bawa ke dia, maka dia akan bacakan zikir-zikir yang diajarkan setan itu, seketika yang kerasukan sembuh. Kemudian setan masuk ke tubuh seorang wanita yang cantik, dibikin kerasukan. Ya. Maka kemudian mereka memanggil si setan ini untuk meruqyah. Jampi-jampi. Kata setan, oh saya angkat tangan kalau ini, saya nggak mampu. Yang bisa sih itu tuh. Jadi setan ini menunjuk laki-laki yang soleh itu. Nah, ini yang bisa menyembuhkan wanita ini, dia bawa aja ke dia. Akhirnya mereka membawa wanita ini, kemudian meminta supaya dia meruqyah. Tapi dia nggak mau, karena nggak mau ibadahnya terganggu. Ya, jadi dia fokus ibadah. Setan kemudian menasehati saudara-saudaranya wanita itu, udah taruh aja di situ saudari kalian. Paling juga nanti dia akan kasihan. Ya, lama-lama juga dia akan ruqyah lah. Masa dibiarin orang kerasukan. Akhirnya mereka menempatkan saudari mereka di tempat ibadahnya laki-laki soleh ini. Ya, laki-laki soleh yang tersesat. Ya. Kemudian akhirnya setan membuat aurat si wanita ini tersingkap sedikit demi sedikit. Ya. Setan pun membuat dia kerasukan dan dia nggak tega. Ya. Jadi dia nggak tega melihat wanita ini kerasukan. Maka kemudian dia berusaha untuk menjampi-jampi. Tapi setan pintar, dibikin auratnya terbuka sedikit demi sedikit. Akhirnya semakin terbuka, terbujuklah dia dan berzinalah dia. Ya, na'udzubillah min dzalik, dia kemudian ketakutan. Makin hari ya, wanita ini kok hamil. Ya, ketakutan dia. Ya, kemudian dia karena takut dibunuhlah wanita ini. Jadi wanita ini dibunuh sama dia. Ya, dibunuh, kemudian dikubur di tempatnya itu. Setelah itu dia cerita ke saudara-saudara dari wanita yang dia bunuh. Saudari kalian itu dibawa pergi sama setan. Jadi dia kerasukan terus, lari entah kemana. Ya, dibawa pergi sama setan. Tapi setan masuk ke mimpi-mimpi dari saudaranya. Jadi setan masuk membisikkan mimpi-mimpi. Saudari kalian itu bukan dibawa pergi setan, tapi dihamili, kemudian dibunuh dan dikubur di rumahnya. Kalau nggak percaya, datang aja ke TKP. Ya. Dan semua saudaranya mimpinya sama. Ya. Akhirnya mereka penasaran. Iya, bisa mimpi begini. Kamu sama mimpi. Kok mimpi kita bisa sama? Akhirnya mereka datang ke TKP. Ternyata mereka dapati
ada bekas galian masih baru. Oh, ketika mereka gali, maka si pemuda ini takut, lari dia. Ya, lari dia. Ketika lari dicegat sama setan. Mau kemana? Sekarang yang bisa nyelamatin kamu cuma aku. Tapi syaratnya kamu harus sujud dulu ke aku. Begitu dia sujud ke syaitan, ditinggal sama setan, dan dia pun tertangkap. Ya. Jadi fataliman azzaillahu yakum, dia pun digebuk sampai mati dalam kondisi sujud ke setan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kita mengingat tentang su'ul khatimah sehingga membuat kita takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sampai jam berapa ini? Berapa menit lagi? 5. Baik. Bahwa mengingat kematian menjadikan seorang itu akan zuhud. Ya, menjadikan seorang akan zuhud. Bahwa zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia sampai ada yang resign. Saya tanya, kenapa mas? Saya ingin fokus ibadah, gak mau kerja lagi. Buat apa? Saya mau ibadah, gak mau kerja lagi. Sampai bosnya nangis-nangis, karena dia ini tenaga ahli ya, tenaga yang dibutuhkan perusahaan. Tapi kok nekat berhenti kerja. Bosnya sampai nangis. Ya. Wallahu alam dia mau fokus ibadahnya di mana gitu. Mungkin dikira kalau jadi karyawan gak bisa sholat gitu. Setahu saya di Kalimantan Timur ini semua perusahaan itu membolehkan karyawannya untuk sholat. Ya. Tapi dia ingin fokus dan sampai meninggalkan kerja. Maka ini bukan zuhud. Zuhud itu bukan dengan meninggalkan dunia. Tapi zuhud itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud, "I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Beramalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur pada Allah, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Oleh karena itu orang yang zuhud itu mereka memanfaatkan hartanya untuk kebaikan akhiratnya. Hartanya itu tidak menguasai hatinya. Ya, jadi hartanya tidak menguasai hatinya. Ya, hartanya dia manfaatkan untuk sedekah, untuk haji, untuk umrah, ya, untuk kurban, bangun masjid, silaturahim, berbakti pada orang tua, menafkahi keluarga, infak yang wajib maupun yang sunnah. Ini orang yang zuhud. Ya. Maka ikhwatal iman azanillahu wa yakum, terkadang orang yang kaya itu lebih zuhud daripada orang miskin. Jadi ada orang miskin tapi dia berangan-angan mendapatkan dunia dan akan bermaksiat seperti pelaku maksiat yang kaya raya. Dia mungkin dengar berita, si fulan
bisa nyewa artis. Oh, saya juga pengen kaya-kaya supaya saya bisa nyewa juga. Maka orang ini walaupun miskin bukan zuhud, bahkan dia berdosa oleh angan-angan. Ya. Maka ikhwatal iman azanillahu iyakum, orang yang zuhud itu bukan orang yang meninggalkan dunia, tetapi dunia tidak menguasai hatinya, ya, dan tidak terperdaya oleh kemewahan. Ada yang setiap mobil baru keluar, mobil lama dijual, dijadiin DP, ambil lagi yang baru. Ada rumah model baru, yang lama dijual, jadiin DP, ambil lagi yang baru. Seperti itu bukan zuhud. Ya, maka itu orang yang terpedaya oleh dunia. Orang yang zuhud itu mereka tidak berlebihan dengan dunia dan memanfaatkan hartanya untuk keselamatan dirinya di akhirat. Ya. Kemudian mengingat kematian, dia akan meninggalkan iri dengki, terhindar dari hasad. Hasad itu SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Jadi iri dengki ini penyakit hati pertama di langit. Ya, yang mana iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Ya, jadi iri dengki ini penyakit paling tua. Ya, penyakit paling tua, iri dengki. Maka kita dengan mengingat kematian membuat kita akan hilang iri dengki ke orang-orang, karena mengingat beratnya hisab, ya, mengingat beratnya hisab atas harta yang dimiliki dan semua yang dia dapat itu karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Untuk apa kita sakit hati, ya, panas hati, ya, yang itu bagian dari protes akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang sukses Allah yang tentukan, orang kaya Allah yang tentukan. Ya. Seandainya kekayaan itu semata-mata karena usaha manusia semata, bukan karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka kopi yang buka 24 jam itu pasti pemiliknya lebih kaya raya dibandingkan bubur ayam Bandung yang hanya buka 3 jam. Tapi fakta menunjukkan kebalikannya. Di Bontang ada bubur ayam Bandung hanya buka jam 8 sampai jam 11, tapi Masya Allah antriannya kayak Pertalite. Antriannya itu kayak solar subsidi. Ya, jadi fatal iman azanillah wa iyyakum, berbeda dengan kopi, walaupun buka 24 jam yang terkadang kita lihat rame, 5 yang duduk, yang minum 2, yang 3 cuma nemenin ngobrol. Karena yang dicari teman ngobrol dan wifi free. Ya. Akhirnya ketika ada pelanggan lewat, waduh penuh, nggak jadi beli. Ya.
Jadi di sini pada iman azanillahu yakum, bukan karena kuatnya dia mencari, lama waktu mencari, semangatnya mencari, tapi karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga karena ikhwatal iman azanillahu yakum, Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikannya kaya, ya, sehingga kita tidak boleh iri dengki. Ya, semua itu pasti ada hikmahnya. Ada yang diberikan kekayaan, ada yang diberikan kekurangan, ada yang pas-pasan. Semua ada hikmahnya. Bayangkan kalau semuanya kaya raya, nggak ada yang mau kerja di PHSS. Kalau sampean kaya mau kerja di sini, ngapain 2 pekan ninggalin anak istri? Ya. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan siapa yang kaya, siapa yang tidak, semuanya ada hikmahnya. Kita tidak boleh protes, panas hati dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.